Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada acara 9 yang berjudulkan variasi buah atau fruktus. Adapun tujuan praktikum dari acara ini yaitu melakukan karakterisasi berbagai tipe buah, di mana buah yang akan kita karakterisasi dan tipekan ada 3, yaitu buah jagung atau Ziamais, buah kacang panjang atau Vigna sinensis, dan buah srikaya atau Anonas squamosa. Sebelum melakukan karakterisasi dan menentukan tipe buahnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan materi terkait dengan pembentukan buah dan sedikit materi terkait tipe-tipe buah. Yang pertama yaitu pengertian buah. Buah atau fruktus merupakan hasil dari perkembangan ovarium atau bakal buah pada tanaman berbunga setelah terjadinya proses polinasi atau penyerbukan antara benang sari dan putik. Kemudian tipe-tipe buah. Berdasarkan bagian pembentuknya pada bunga, buah dibedakan menjadi buah sejati dan buah semu. Di mana buah sejati di sini saya contohkan yaitu buah Vigna sinensis atau kacang panjang. Buah sejati merupakan buah yang berasal dari perkembangan bakal buah atau ovarium saja. Di mana buah sejati dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal adalah buah yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi 1 atau lebih biji pada opulumnya. Kemudian buah sejati ganda adalah buah yang berasal dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu dengan lainnya, di mana masing-masing bakal buah berkembang menjadi satu buah. Contohnya yaitu tanaman cempaka. Kemudian untuk buah sejati majemuk adalah buah yang berasal dari bunga majemuk. Bunga majemuk sendiri adalah bunga yang dalam satu tangkainya ada lebih dari satu bunga. Tanaman yang dalam satu tangkai itu terdapat lebih dari satu bunga. Dan masing-masing bunga ini terdapat satu bakal buah, di mana nantinya akan berkembang tersendiri. Namun pada akhirnya akan tetap berkumpul membentuk satu buah yang utuh. Contohnya yaitu bunga matahari. Buah sejati tunggal juga dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu buah sejati tunggal kering yang merupakan tipe dari buah Vigna sinensis dan buah sejati tunggal berdaging. Kemudian untuk buah semu merupakan buah yang berasal dari perkembangan bakal buah atau ovarium beserta dengan bagian lainnya pada bunga yang nantinya malah mendominasi buah. Bagian lainnya seperti tangkai bunga, contohnya pada tanaman kacang mete, kemudian kelopak bunga, contohnya pada tanaman ciplukan. Untuk mempermudah pemahaman tentang buah sejati dan buah semu, maka dapat dibuat skema sederhana, di mana yang pertama itu pada buah sejati. Jika benang sari bertemu dengan kepala putik, maka akan terjadi polinasi atau pembuahan atau penyerbukan, di mana yang berkembang adalah ovarium dan akan membentuk buah sejati, artinya ovarium saja yang berkembang. Kemudian pada buah semu, jika benang sari dan putik bertemu, terjadilah polinasi atau pembuahan, dan yang berkembang tidak hanya ovarium saja, tetapi bagian lain pada bunga seperti kaliks bunga dan tangkai bunga. Ternyata ada tipe buah yang umumnya hanya ditemukan pada anggota famili Poaceae atau Graminae, disebut dengan buah Caryopsis. Buah Caryopsis sendiri merupakan buah yang perikarpiumnya atau dinding buah tidak mengalami perkembangan, sehingga menyebabkan dinding buah dan dinding biji atau testa tidak bisa dibedakan. Contohnya tanaman gandum, padi, dan jagung.
Setelah mengetahui proses dasar pembentukan buah dan juga berbagai tipe buah, maka kita dapat menentukan tipe buah dan karakterisasi dari ketiga bahan dalam acara ini. Yang pertama yaitu zeamyce. Zeamyce memiliki klasifikasi. Yang pertama, divisinya Spermatophyta, klasisnya Monocotyledoneae, ordonya Poales, familianya Poaceae, genusnya Zea, dan spesiesnya Zeamyce. Dari gambar ini maka dapat diketahui keterangan yang A merupakan buah utuh atau disebut buah Caryopsis. Kemudian yang B merupakan irisan membunjur dari satu buah jagung, di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian. Yang pertama yaitu endosperm, yang kedua scutellum, yang ketiga coleoptil, yang keempat plumula atau calon batang dan daun, yang kelima internodus, yang keenam radicula, yang ketujuh coleorhiza, dan yang kedelapan perikarpium atau dinding buah berupa lapisan tipis. Untuk deskripsinya sendiri, yang pertama menentukan tipe dari buah jagung ini sendiri. Buah jagung merupakan buah Caryopsis. Dikatakan buah Caryopsis karena perikarpium atau dinding buahnya itu tidak mengalami perkembangan, sehingga nampak didominasi oleh endosperm. Kemudian setelah mengetahui tipenya, maka kita akan melakukan karakterisasi dari buah ini, di mana daun lembaganya tunggal yang umumnya ditemukan pada setiap tanaman monokotil dan biasa disebut dengan scutellum, yang berfungsi sebagai alat absorpsi cadangan makanan dari endosperm. Kemudian terdapat bagian plumula atau calon batang dan daun yang dilindungi oleh coleoptil, dan radicula atau calon akar yang dilindungi oleh coleorhiza. Kemudian bahan yang kedua yaitu Vigna sinensis. Dengan klasifikasi divisi Spermatophyta, klasis Monocotyledoneae, ordo Rosales, familia Fabaceae, genusnya Vigna, dan spesies Vigna sinensis. Dari gambar ini kita dapat mengetahui keterangan di mana gambar A merupakan buah utuh dari tanaman Vigna sinensis. Kemudian gambar B merupakan isi buah dari Vigna sinensis. Pada isi buah ini terdapat bagian-bagian buah. Yang pertama itu tangkai buah, yang kedua biji, yang ketiga sekat semu, dan yang keempat papan biji. Kemudian yang terakhir yaitu dinding buah. Untuk deskripsi, buah kacang panjang merupakan buah sejati tunggal kering. Dikatakan buah sejati tunggal kering karena tanaman ini berasal dari perkembangan oparium atau bakal buah saja, dan berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah, di mana di dalam bakal buah ini terdapat satu atau lebih biji atau opulum. Dan dikatakan kering karena pada saat masak buah ini dinding buahnya itu seakan-akan mengeras seperti kayu. Kemudian di dalam buah terdapat ruang-ruang dengan sekat semu. Biji bertumpu pada salah satu daun buah melalui papan biji dan funiculus. Kemudian bahan terakhir yaitu bahan ketiga, Annona squamosa. Dengan klasifikasi, divisinya Spermatophyta, klasisnya Monocotyledoneae, ordonya Rosales, familinya Annonaceae, genusnya Annona, dan spesies Annona squamosa. Dari gambar di samping dapat diketahui keterangan. Yang bagian A yaitu buah utuh, yang bagian B irisan membujur buah, dengan keterangan yang pertama yaitu tangkai buah, yang kedua daging buah, yang ketiga dasar bunga, yang keempat biji, yang kelima kulit buah. Kemudian untuk deskripsinya,
Buah serikaya merupakan buah bertipe sejati karena merupakan buah yang berkembang dari oparium atau bakal buah, dan bertipe buni, di mana buah buni sendiri adalah buah yang berdaging yang terbentuk dari satu bakal buah atau oparium tunggal. Kemudian bertipe ganda atau agregat karena buah ganda atau agregat adalah buah yang terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak oparium yang berkembang tersendiri dan akhirnya menyatu membentuk satu buah yang utuh. Kemudian untuk karakterisasinya, daging buah dalam lunak berair dan dapat dimakan. Lapisan paling luar yang agak kaku disebut dengan kulit buah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.